Halo guys, welcome back to my channel. Namaku Esha Sandea dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Oh ya, buat yang pertama kali datang ke channelku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Nah, kali ini aku bakalan bahas seorang ARMY dari Turki yang kurang lebih umurnya itu sekitar 16 tahun. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung mulai. Nah, Melisa yang berumur kurang lebih sekitar 16 tahun ini itu ada di Turki dan dia itu suka sekali dengan Korean pop atau yang biasa dipanggil dengan K-pop. Nah, K-pop yang dia suka itu adalah grup boyband yang namanya BTS. Buat yang nggak tahu BTS, tenang aku bakal jelasin. BTS itu adalah singkatan dari Bangtan Sonyeondan atau yang berarti Bulletproof Boy Scouts. Kalau bahasa Indonesia itu kayak sekelompok lelaki yang tahan peluru gitu teman-teman. Tahan peluru di sini tuh maksudnya kayak tahan ucatan netizen gitu loh. Grup ini itu terdiri dari 7 member yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook, BTS. Grup ini tuh berada di bawah naungan Big Hit Entertainment. Nah, aku balik ke ceritanya ya. Jadi Melisa itu menurut info dan cuitan yang aku baca, dia itu suka sekali curhat tentang ayahnya yang sikapnya itu keras banget teman-teman. Nah, menurutku ayahnya itu gak pengen membunuh si Melisa. Dia tuh gak ada keinginan untuk membunuh si Melisa. Cuman dia tuh kepengen Melisa itu membunuh dirinya sendiri dan bilang kalau Melisa itu adalah hal terburuk yang pernah ada di kehidupannya. Nah, mulai dari tanggal 1 September 2019, aku bacain ya. Jadi pada jam 5.41 dia ngomong kayak gini. Aku berharap memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupku sendiri. Karena tidak melakukannya, aku mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan. Situasi ini membuatku bosan. Mungkin aku kekanak-kanakan, tapi jika perasaan ini tidak hilang, aku bisa melakukan hal-hal yang tak bisa diubah suatu hari nanti, Yoongi. Jadi dia itu udah kayak apa ya? Dia tuh kayak ngirim komennya itu di postingannya si Yoongi, cuman dia tuh seakan-akan kayak ngomong sendiri sama Yoongi gitu teman-teman. Jadi dia tuh nganggap kayak si Yoongi itu lagi ngomong sama dia, mereka itu lagi ngomong-ngomong gitu loh. Terus 5.47, kondisiku buruk, aku kesakitan dan dalam emosi yang begitu berat hingga tak bisa mengungkapkannya padamu. Tidak pernah begitu sulit mengungkapkan pikiranku lewat kata-kata. Terkadang aku hanya benar-benar ingin tahu, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku bertingkah seperti ini? Ada apa denganku, Yoongi? Jam 6.08. Terima kasih karena telah mendengarkanku selama berbulan-bulan. Kadang menenangkanku, ada bersamaku ketika menangis. Semuanya membantuku sampai ke hari ini. Maaf aku melakukan banyak hal yang mengecewakan. Aku tak bisa menjaga kata-kataku dan menyakiti diriku sendiri. Aku akan melakukan hal yang sama. Jadi buat yang nggak ngerti maksudnya apa, si Yoongi itu kan sempat bilang gitu kan ya, kalau kalian ada masalah gitu, diomongin aja sama orang lain, jangan disimpan sendiri. Soalnya kalau disimpan sendiri tuh bakalan ada suatu kejadian yang pasti nggak dipengenin sama siapa-siapa gitu loh. Jadi itu yang dia maksud kenapa dia itu mengecewakan dan dia itu minta maaf gitu teman-teman. Nah, jam 6.11, aku tidak berpikir bisa pergi tanpamu, tapi lebih baik aku memikirkannya. Jika aku tidak bisa memperbaiki apapun ketika aku kembali, akankah kita berpisah? Yoongi, aku takut. Umurku 16 tahun. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Jam 6.15. Aku sayang kamu. Sayangnya kita belum pernah bertemu dan tidak akan pernah bertemu. Aku tidak ingin kamu mengenal orang sepertiku. Maaf menjadi orang seperti ini. Aku sudah mencoba tapi tidak bisa memperbaikinya. Maaf, tidur yang nyenyak Yoongi, tidur yang nyenyak. Jadi dia itu bener-bener apa ya, ngerasa guilty banget, ngerasa kayak bersalah banget sama Yoongi. Soalnya dia tuh apa ya, rasanya dia tuh bikin janji sendiri sama Yoongi. Padahal Yoonginya nggak tahu, tapi dia bikin janji sendiri gitu teman-teman. Buat selalu apa ngomongin tentang masalahnya ke orang lain, terus nggak ngelukain dirinya sendiri. Tapi dia itu ngingkarin janjinya. Jadi dia itu ngerasa kayak bersalah banget, terus dia minta maaf berulang kali. Nah, dia itu suka curhat tentang kehidupannya itu di Twitter teman-teman. Nah, biasa si Melisa itu kan namanya Min Yoongi gitu kan ya, dan nama panggungnya Suga gitu, aku juga suka. Nah, akhirnya dia itu menumpahkan isi hatinya gitu di postingan Twitter si Yoongi. Nama akunnya itu adalah Ona Buna Gajityok.
Dan dia mulai melakukan hal itu di tanggal 1 September 2019 dan 5 September 2020. Nah, sekarang aku mau bakalan baca cuitan-cuitan yang dia post di Twitternya si Yoongi. Cuman aku bakalan baca ya teman-teman. Baca, soalnya aku nggak hafal. Itu ada banyaknya minta ampun dan aku only human, jadi aku bakal baca. Oke, tolong dipahamin, makasih. Nah, ternyata bapaknya si Melisa ini tuh sudah gak suka sama si Melisa itu dari kecil, teman-teman. Padahal Melisa tuh katanya kayak anak yang cantik, anak yang baik gitu kan ya teman-teman. Jadi kenapa gitu dia gak suka sama Melisa? Nah, jadi si bapaknya ini tuh adalah menunjukkan rasa gak sukanya terhadap Melisa ini tuh udah gak masuk akal banget gitu loh. Dia tuh udah sering mukul Melisa, terus dia itu memukul Melisa itu apa ya, tanpa ampun teman-teman. Nah, terus si ayahnya ini membunuh Melisa bukan secara fisik tapi secara mental gitu loh. Jadi mentalnya udah rusak banget gara-gara si ayahnya ini teman-teman. Dan suatu hari ayahnya itu memberikan sebuah tali kepada Melisa dan bilang, nih kalau kamu mau bunuh diri pakai aja talinya, udah aku siapin, kamu tinggal bunuh diri. Ayah macam apa gitu loh yang kayak ngasih anaknya yang lagi depresi dikasih tali suruh bunuh diri. Ayah macam apa? Dibilangin ayah macam apa? Orang siapapun yang digituin sama orang tuanya gitu kan pasti sedih gitu kan ya teman-teman. Pasti ngerasa depresi, apalagi disuruh bunuh diri padahal ini udah kayak berjuang gitu, udah berjuang tetap mau hidup tapi malah dikasih tali disuruh bunuh diri. Salahnya apa gitu loh. Nah, si sikap ayahnya ini yang keras banget ini tuh makin menjadi saat si Melisa mulai suka sama BTS. Nah, Melisa ini kan suka sama BTS sejak dia tuh umur 11 tahun. Jadi kurang lebih si Melisa ini tuh sudah jadi ARMY kurang lebih 5 tahun lah teman-teman. Nah, itu kan berarti udah ARMY garis keras gitu kan ya. Si ayahnya ini tuh gak ikhlas ngeliat Melisa seneng. Nah, jadi si ayahnya sempat ngancem buat robek poster-poster BTS milik Melisa teman-teman. Coba aja deh kalian bayangin, misalnya kalian tuh punya idola, terus kalian tuh punya poster-poster idola kalian gitu. Kalau dirobek sama orang kan pasti nggak mau gitu kan ya. Jadi Melisa itu mendahului ayahnya dengan cara merobek posternya duluan. Nah, mungkin kalian tuh bingung, ibunya ada di mana? Kok nggak cegah? Kok nggak bantuin Melisa gitu? Ibunya tahu kalau si Melisa itu lagi disiksa sama bapaknya, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dicegah juga enggak, dibantuin Melisanya enggak, diobatin enggak, ceramah sama suaminya juga enggak. Kan ini ibunya nggak ngapa-ngapain teman-teman. Dia itu cuma ngeliatin si Melisa disiksa. Ya udah, dia nggak peduli. Ini ayah sama ibu udah nggak guna memang. Jam 3.07. Malam yang panjang, kopiku bersamaku dan kamu. Ayo habiskan malam terakhir kita, Yoongi. Hari ini dia mengancam akan merobek posterku, dan aku merobek semua posterku hingga dia tidak memiliki kartu truf. Aku akan mengambil semua truf dari tangannya. Dia mengancam akan membunuhku hari ini. Jam 3.18. Dia jadi sangat marah dan menghajarku tanpa ampun. Aku yakin itu dia tidak berhenti menamparku. Tangan ayahku agak keras, sakit sekali. Awalnya aku pikir hidungku patah atau semacamnya. Itu sangat menyakitkan. Aku tidak bisa bernafas, bibirku bengkak. Jadi ini kayak bapaknya itu bener-bener abusive banget ya. Apalagi udah benci sama anaknya dari kecil. Terus tambah lama tambah benci. Terus dia itu ngeliat anaknya bahagia gara-gara nonton BTS. Tambah ngamuk gara-gara si anaknya itu mendahului dia buat merobek posternya teman-teman. Jadi akhirnya hajarnya itu tanpa ampun sampai dia itu katanya hidungnya kerasa kayak patah gitu, terus bibirnya bengkak, terus katanya susah nafas itu. Wah, ini ayah macam apa gitu loh. Jam 3.20. Ibuku menghancurkan semua harapanku padanya. Nah ini. Hari itu kami bertemu dan dia menatap mataku. Hidup kakakmu jauh lebih buruk dan berkata, dia marah padamu hanya sekali. Ibuku membandingkanku dengan kakakku. Kau tahu, ibu marah padaku untuk kedua kalinya hari ini. Yun, itu lucu. Lucu banget, iya. Ngerti kok, lucu banget. Jam 3.22. Bagaimana aku bisa percaya ibuku berkata yang sebenarnya, Yoongi? Aku tidak percaya lagi padanya. Dia datang hari ini untuk minta maaf dan mulai menangis. Tapi alasan dia menangis sepertinya lebih karena masalahnya daripada rasa sakitku. Atau aku yang merasakan seperti itu. Aku tidak mempercayai ibuku, Yoongi. Ini sangat menyakitkan. Nah yo,
udah mulai nggak percaya sama ibunya ini gara-gara ibunya udah udah nggak peduli sama anaknya dari awal. Akhirnya si anaknya ini udah nggak percaya lagi sama ibunya. Nah pas ibunya minta maaf ke anaknya sambil nangis-nangis, ya udah dibiarin aja sama anaknya. Dikirain soalnya si ibunya ini gara-gara masalahnya sendiri dia jadi nangis, bukan gara-gara rasa sakitnya gitu loh. Jadi buat kalau ada kalian tuh anak-anaknya kalau memang udah ngerasa sad, depresi, jangan tambah gak peduliin, kasih care gitu loh. Kalau nggak itu tambah gak peduli sama kalian juga, nanti balik gak peduli juga. Jam 3.25 dia selalu mengumpat padaku. Dia terus mempermalukanku, membenciku, menyuruhku mati, atau mengatakan dia akan membunuhku. Kenapa dia memanggilku Jalang? Tanganku mulai gemetar. Bisakah aku berhenti? Maaf Yunggi. 3.47 Saat berumur 12-13 tahun, ini berarti udah kayak 2-3 tahun yang lalu gitu, aku selalu berpikir setiap rumah sama dengan rumahku. Maksudku semakin aku kesal, semua orang juga akan kesal. Jadi aku selalu berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak berhak untuk kesal. Semua orang mengalami hal yang sama, Yunggi. Nah ini yang aku mau ngomongin. Soalnya masalah tiap orang itu kan pasti beda gitu kan ya. Mentang-mentang masalahmu itu kerasa lebih kecil dari masalah orang lain, kalian tuh jangan remehin gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau ada masalah langsung omongin sama orang lain, minta dukungan, minta support. Jangan malah diremehin. Soalnya kalau diremehin itu tambah naik, tambah muncak, tambah lama kalian sendiri yang gak enak. Soalnya masalahnya itu gak diselesain sama sekali. Cuman kayak di-ignore gitu loh masalahnya. Karena kalian itu nganggap kalau masalahnya itu ya udah oke-oke aja. Yang situ masalahnya lebih gede tapi mereka gak apa-apa. Ini kan masalahnya lebih kecil dari mereka. Jadi aku gak berhak buat kesel dong. Itu gak boleh, jangan mikir kayak gitu. Nah, jam 3.52. Aku gemetaran seperti orang gila sekarang. Jika aku tidak terlalu memikirkannya, tidak akan terjadi apa-apa. Seharusnya aku tidak berpikir, Yunggi, bagaimana aku melakukannya, Mahlukon. 3.55 2 tahun lalu, aku menyadari bahwa tidak semua orang mengalami apa yang aku alami. Nah, kali ini aku berpikir ada orang yang hidup jauh lebih buruk dariku, dan aku tidak punya hak untuk marah atau bicara. Kalian juga harus ingat, kalau ada orang yang lebih buruk dari kalian, ada juga yang hidupnya itu pasti lebih tinggi dari kalian. Jadi pasti ada juga yang masalahnya itu lebih ringan dari kalian. Kalian tetap boleh berhak marah, berhak kesel, itu pasti boleh. Itu alami banget gitu loh buat marah, kesel sama masalah-masalah yang kalian hadapi. Itu gak apa-apa, gak ada salahnya gitu teman-teman. Mereka benar dalam segala hal yang mereka lakukan terhadapku, karena aku bukan anak sempurna. Sekali lagi aku ingetin, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Orang-orang gak ada yang sempurna, siapapun gak ada yang sempurna. Bahkan idol-idol itu gak ada yang sempurna. Semuanya pasti ada kesalahan, semuanya pasti punya masalah teman-teman, oke? Jam 4.01 Apa yang akan aku lakukan jika aku mati malam ini dan ayahku mengejar karena dia membenciku? Akankah Tuhan yang tidak bisa melindungiku di dunia ini, melindungiku dari ayah ketika aku pergi padanya? Atau akankah aku juga menderita di sana? Yunggi, aku takut. Aku lebih takut pada ayahku daripada mati. Kenapa hidupku seperti ini? Nah ini udah mulai udah mulai dia lebih takut sama ayahnya daripada kematian, guys. Ini udah bener-bener nggak bisa dikontrol lagi. Soalnya dia mati aja nggak takut, tapi dia lebih takut sama ayahnya. Ini udah nggak bener. Jam 4.06 Ibuku berkata bahwa aku harus bertahan 2 tahun lagi untuk masuk kuliah. Sabar. Selama 2 tahun juga, dia akan menutup mata akan hal ini karena aku akan terus dihujani kata-kata kotor ayahku dan membunuh jiwaku. Aku tidak bisa bertahan selama 2 tahun. Aku tidak bisa mengatasinya. Mereka bukan orang tua yang buruk. Aku anak yang nakal. Aku tahu itu. Maaf. Sejak kapan kamu anak yang nakal? Kamu itu udah berjuang buat stay strong gitu gara-gara si ayahmu yang kayak gitu loh. Nah terus si ibunya malah suruh dia stay buat 2 tahun lagi biar dia masuk kuliah. Ya at least alasannya tuh kayak coba tahan 2 tahun lagi, siapa tahu keadaannya makin baik. Tapi ini suruh, oh ya kamu coba tahan 2 tahun lagi aja, nanti kamu kan kuliah gitu. Aduh rasanya pengen gitu. Nah lanjut, jam 4.22 Aku tahu ayahku tidak akan membunuhku. Dia tidak akan melakukannya. Dia hanya sekali berkata bunuh diri.
kamu adalah hal terburuk yang pernah ada dan pernah terjadi padaku. Atau ambil senjata, tembakkan di kepalamu suatu hari dan kemudian aku akan terus hidup. Ini ayah macam apa gitu loh, astaga, kesal aku ya Allah. Nah, aku merasa aku harus melakukan ini sekarang. Aku tidak harus berpikir banyak, aku takut Yoongi. Gara-gara kata-kata ayahnya, dia akhirnya beranggapan kayak, oh itu hal yang benar, aku harus bunuh diri. Jam 4.26. Aku tidak mencintai diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri. Ini nggak boleh teman-teman, cari contoh. Pikiranku sakit, saudara laki-lakiku akan sangat kesal, tapi aku tidak tahan. Aku tidak sekuat dia. Aku mencintai saudara laki-lakiku. Aku sangat mencintainya. Dia berbohong padaku berkata ibu dan ayah mencintaiku. Dia berbohong, Yoongi. Udah tahu, anaknya udah tahu kalau ibu sama ayahnya tuh nggak cinta sama dia. Dia udah tahu dia tambah sakit hatinya. Rasanya tuh pengen, tapi gak bisa, soalnya dia itu di luar negeri. Jam 4.51. Jika aku tidak tenang, aku akan mengalami serangan jantung atau sejenisnya. Jantungku berdebar sangat cepat, Yoongi. Itu apa ya, kayak heart attack kalau nggak panic attack gitu kan ya, atau anxiety attack. Kalian bisa search di Google, itu artinya kayak apa, ada banyak soalnya tipe-tipenya. Berarti dia tuh udah kayak ketakutan banget gitu kan ya, udah dalam verge mau kena panic attack gitu teman-teman. Wah, ini bener-bener gitu ya, bikin kesel. Tapi aku nggak boleh ngomong kotor, soalnya aku ini harus jadi orang yang baik, harus netral ya, tenangkan pikiran. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 2019 jam 5.12 AM, cuitan terakhir dari Melissa adalah I pulled the trigger, atau yang berarti saya menarik pelatuknya. Jadi kalau di bayangan aku, dia itu kan menurut info yang aku baca, dia itu mengambil pistol Beylik milik ayahnya, terus dia mengarahkannya ke kepalanya, terus habis di pull the trigger, dia jatuh, tergeletak, badannya berlumuran darah, terus pistolnya udah jatuh gitu. Terus habis semua orang tahu, akhirnya mereka manggil ambulans datang bawa Melissa ke rumah sakit, tapi ya percuma soalnya Melissa sudah meninggal di tempat. Ibunya sih menangis teman-teman, tentu itu kan pasti ibu kehilangan anak kan pasti sedih itu kan teman-teman. Tapi kalau ayahnya nggak ngerti sih apa yang ada di pikirannya, apa dia sedih gara-gara anaknya hilang, atau gara-gara dia udah menyesal gitu, nggak sempat minta maaf sama Melissa, atau mungkin dia malah seneng soalnya Melissa akhirnya bunuh diri. Aku nggak tahu, tapi kalau dia sampai senang, aku pengen citok parahnya seriusan. Oke, sabar, kita tenangkan diri terlebih dahulu. Nah, untuk kasus yang kali ini, memang si ayahnya si Melissa itu nggak terlibat secara langsung dalam kasus bunuh dirinya si Melissa. Cuman kalau di Turki, untungnya ya teman-teman, untungnya ada hukum yang bilang kalau orang yang mendorong seseorang buat bunuh diri, itu dikenain hukuman sebanyak 2-5 tahun penjara. Menurutku kurang sih, soalnya apa ya, ayahnya ini ayahnya udah kayak abuse Melissa sejak kecil, sejak dia masih kecil, terus dipukul-pukul terus, dihujat. Dia udah ngerusak mentalnya si Melissa, udah bikin dia bunuh diri, terus bikin seakan-akan dia itu ngerasa kayak nggak ada yang pengen dia ada. Dan hukumannya cuma 2-5 tahun, boleh 1 dekade, 1 abad, atau mungkin sampai eternity gitu ya, nggak apa. Eternity itu selama-lamanya teman-teman ya, semoga bisa, tapi ya gitulah hukum, harus diturutin. Nah, karena dia ini seorang army, akhirnya kan banyak gitu kan yang tahu tentang masalah ini, sama mereka itu disebarluaskan sampai akhirnya seluruh medsos itu bicara tentang kasus ini teman-teman. Sampai akhirnya tagar hashtag Melissa sama hashtag Rest in Peace itu trending top 5 di Twitter. Kenapa aku tahu? Soalnya pas itu memang aku lagi ngecek Twitter, terus di top trendsnya itu udah ada hashtag Melissa sama hashtag Rest in Peace, hashtag Rest in Melissa gitu. Aku pas itu masih bingung ini maksudnya apa. Cuman pas aku lihat
akhirnya ini gara-gara ini kejadiannya kayak gimana. Memang kita itu nggak bisa bantu secara langsung si Melisa. Cuman kalau kalian mau bantu, kalian bisa bantu doain Melisa biar dia itu bisa tenang di sana, bisa merasa tenang, terus dia bisa maafin kelakuan si ayahnya dan ibunya ini, teman-teman. Oke, kali ini aku bakal sedikit ceramah tentang motivasi, teman-teman. Jadi dari cerita ini kita bisa tahu dan ambil dari sisi baiknya kalau kita itu harus dukung dan support orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Nah, jadi misalnya kalian punya temen gitu kan ya. Nah, teman kalian ini anggap aja kayak temennya itu temen yang ceria gitu loh. Yang sukanya senyum-senyum doang, sukanya ceria, terus sukanya ketawa terus. Kalian kan tetap gak tahu gitu kan ya, ada apa di belakangnya, di kehidupannya itu ada masalah apa, kan pasti kalian gak tahu. Apalagi kalau orangnya tuh pinter banget nutupin gitu kan ya. Jadi meskipun kalian gak tahu, kalian terus aja temenin si dia, terus kalian tuh ngajak mereka bicara. Nanti kalau mereka nyaman, lama-lama mereka juga bakal curhat ke kalian. Nah, habis kalian dengan curhatan itu, kalau misalnya kalian tuh nganggap ada yang salah gitu, kasih mereka itu kayak usul, kan kamu itu harus gini, kamu itu harus gitu. Tapi ngasih taunya baik-baik, soalnya kalau kalian malah negur dia secara nggak enak gitu, marah-marah, dia tuh ngerasa sedih, kayak dia tuh memikir, oh berarti aku salah banget, soalnya temenku sampai marah gitu. Tapi kalau kalian ngasih tahu, oh ini jangan kayak gini, kamu kayak gini aja, mereka itu pasti mikir kayak, oh oke, nanti aku bakal ngerjain. Mereka itu pasti orang-orang yang kayak gitu, yang udah depresi gitu, itu pasti kalian tuh harus nganggapnya secara lembut gitu loh, teman-teman. Soalnya kalau kalian kayak mereka itu nggak suka dikerasin, bukan nggak suka tapi nggak tahan dikerasin. Kalau dikerasin tuh mereka langsung sedih gitu loh, nganggapnya tuh kayak kalian tuh marah, padahal kalian tuh pengen yang the best buat mereka, tapi mereka tuh nganggapnya kalian tuh marah, soalnya nada kalian tinggi. Jadi kalau bisa ngomongnya lembut-lembut, terus habis itu kalian kasih dukungan, kasih support, biar mereka itu bisa ngerti, oh berarti ada yang dukung aku, ada yang support aku, jadi aku harus tetap semangat, soalnya ada yang banyak banget yang support gitu loh. Nah, terus kalau kalian misalnya ada tahu temenmu kayak gini, kalau bisa dikasih tahu ke temen yang lain, biar temen yang lain itu bisa dukung juga. Tapi kalau memang temenmu yang punya masalah ini tuh nggak mau diceritain ke orang lain, ya udah kalian kayak jaga rahasia kalian berdua aja. Kalau bisa kalian tuh buat yang ini ya, yang jadi temennya, dukung dia terus, support dia terus, temenin dia terus, pokoknya jangan sampai dia itu sendirian. Soalnya takutnya kalau dia sendirian, terus pas lagi kumat-kumatnya ya gitu, ditinggal sendirian, pikirannya sudah bus gitu. Nah oke, jadi intinya kalian tuh harus tetap dukung, support teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian. Dan juga ada satu lagi, misalnya kalian punya masalah gitu kan ya teman-teman, jangan anggap masalah kalian itu kecil atau kalian tuh ngeremehin masalah kalian cuman gara-gara masalah orang lain lebih gede gitu loh. Pasti ada orang di tengah-tengah, yang di bawah sama yang di atas, teman-teman. Misalnya yang di atas tuh masalahnya kecil, yang di tengah-tengah itu masalahnya biasa aja, yang di bawah itu masalahnya gede banget. Misalnya kan tuh yang di tengah-tengah gitu kan ya, terus kalian tuh mikir kayak, oh ada orang yang masalahnya lebih gede dari aku, tapi mereka kuat-kuat aja, terus kenapa aku nggak bisa? Terus akhirnya mereka malah ngeremehin masalah itu dan nganggep kalau mereka itu, oh aku bisa, aku nggak butuh bantuan siapa-siapa. Itu nggak boleh, jangan. Terus kalian tuh nganggap kayak, oh, aku nggak berhak kesel, soalnya ada orang yang masalahnya lebih kuat dari aku. Itu juga nggak boleh. Kalian mau punya masalah sekecil apapun, tetap ngomong ke orang lain, minta dukungan, minta support. Kalau nggak ada siapapun buat jadi teman kalian gitu, atau misalnya nggak ada orang yang bisa kalian ajak ngomong, kalian motivasiin diri sendiri gitu loh teman-teman. Kayak lihat-lihat postingan atau di Pinterest gitu aja juga ada motivation quotes gitu, kalian nggak baca-baca itu kalian langsung pasti semangat gitu loh. Akhirnya kayak kalian tuh pasti ngerasa kayak ada, oh ini berarti bisa jadi dukungan aku, bisa jadi support aku. Kalau nggak ada siapa-siapa gitu, kamu cari Tuhan kalian gitu loh teman-teman. Cari Tuhan kalian, minta pertolongan, doa kepada mereka. Soalnya kalau kalau nggak dibantu, kalian malah ngeremehin, itu bakalan menjadi-jadi masalahnya, bukannya tambah berakhir tapi malah makin parah gitu. Oke guys, cerita kali ini sampai situ dulu aja. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like. Terus kalau kalian ada rekomendasi buat aku bahas apa di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya aku ada ngomong yang salah gitu, atau mungkin kalian mau ngasih komentar juga gitu, silahkan tulis aja di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh teman yang ada di dunia, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya sampai seluruh dunia, sampai Mars tahu juga gak apa-apa, Saturnus juga boleh. Pluto mungkin, tapi Pluto bukan planet ya teman-teman.
pun oke lah. Oke, sampai sini aja. And thank you banget for watching. I love you and I really really love you. Jangan lupa semua orang di dunia ini pasti akan mendukung dan mensupport kalian. Bye bye.